Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini merupakan seri video untuk bagaimana saya akan menjelaskan implementasi ERP Odoo versi community pada perusahaan IO atau training, atau perusahaan-perusahaan training atau perusahaan yang sejenis. Nah, ini tutorial ini saya buat salah satunya sebagai dokumentasi atau sebagai tutorial pada proyek-proyek yang sejenis untuk jidokasistem.co.id atau untuk publikasi kita ke dunia publik bahwa bagaimana teknik implementasi ERP Odoo untuk perusahaan yang jenis training atau jasa-jasa IO. Oke. Perusahaan IO atau penyelenggara training biasanya mereka menjual semacam public training. Public training itu terkait dengan training yang diselenggarakan untuk pesertanya publik. Jadi kalau misalnya ada training misalnya K3, ahli K3 umum gitu. Nah, itu bisa diikuti oleh peserta dari perusahaan manapun. Biasanya diselenggarakan jika kuotanya terpenuhi atau jika sudah dischedulekan dengan bagus. Yang kedua, in-house training. In-house training itu kalau misalnya penyelenggara training atau perusahaan penyelenggara training mengadakan training di suatu perusahaan tertentu yang pesertanya hanya dari perusahaan tersebut, dan biasanya diadakan pun pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada juga yang melayani jasa konsultasi atau consulting. Jadi selain training nanti ada consulting. Dan jasa-jasa yang lain yang terkait dengan event atau dengan training atau penyelenggaraan training. Oke, pada skop implementasi di tutorial ini, seri tutorial ini, kita akan mengimplementasikan hanya beberapa modul dari ERP Odoo. Yang pertama yaitu event. Event ini untuk manajemen semua terkait aktivitas agenda training atau kegiatan yang akan dijual di dalam perusahaan tersebut. Eventnya itu apa, diselenggarakan di mana, kapan, siapa pembicaranya, kemudian berapa harga tiketnya, kemudian siapa pesertanya, nanti di-record di modul event. Kemudian yang kedua, CRM, Customer Relationship Management. Ini digunakan untuk manage bagaimana kegiatan dari tim sales atau tim marketing terkait dengan penanganan customer. Misalnya dari bagaimana mereka teknik menawarkannya, kemudian bagaimana mereka menerima inputan, opportunity, leads dari beberapa media atau beberapa sumber marketing, bisa dari internet marketing, bisa dari website, dan lain-lain. Yang ketiga, email marketing. Email marketing terkait dengan seperti email massal. Email marketing itu misalnya kita akan meng-email ke beberapa kontak kita terkait promo atau terkait dengan program-program yang sedang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Nanti email marketing juga diintegrasikan dengan modul lain, misalnya dengan event. Ketika sudah banyak orang yang terdaftar di event tersebut, kita akan email ke peserta sekaligus tentang misalnya perubahan jadwal atau tentang persiapan dari jadwal training dan lain-lain. Yang keempat, modul website, yaitu terkait dengan website builder. Bagaimana nanti kita akan mendesain website, memanage website, kemudian juga dengan e-commerce-nya, penjualan melalui website. Jadi nanti kita memungkinkan menjual event menggunakan atau tiket event menggunakan website. Nanti peserta yang akan ikut training tinggal menuju ke website tersebut, pilih tiket yang mana, event yang mana, kemudian berapa yang akan ikut ke pelatihan, kemudian check out, di sana ada pembayaran dan lain-lain.
yang ujung-ujungnya nanti akan ke event tersebut dan akan ke sales dan invoicing. Oke, lanjut. Modul selanjutnya yang kelima adalah sales management. Jadi di modul ini bagaimana nanti kita akan membuat quotation, sales order, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, modul ke-6 yaitu invoicing. Invoicing terkait dengan kita nagih ke customer atau ke peserta training, atau nanti ketika kita dengan invoicing dengan pihak-pihak yang lain, misalnya kalau kita PO dan lain-lain. Kemudian modul tambahan ada kontak, kalender, chatting, dan lain-lain. Nah, modul utamanya kita bahas event, CRM, email marketing, website, sales, dan invoicing. Kalau yang lainnya nanti terintegrasi dengan sendirinya, artinya nanti juga akan ikut. Misalnya kalau kita membuat janji ketemu, janji meeting dengan customer kita menggunakan CRM, dia otomatis akan masuk ke kalender. Kemudian CRM yang nanti dijadikan lead yang kita jadikan customer, berarti itu juga akan masuk kontak gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini nanti tampilan menunya ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita bahas flow dari sistem yang akan kita implementasikan, yang pertama misalnya kita akan membuat dulu eventnya apa. Di sini contohnya kalau kita akan membuat misalnya K3 umum, training K3 umum gitu. Di situ dijelaskan kapan trainingnya, di mana, kemudian berapa kuotanya, minimal berapa, maksimal attendinya berapa. Kemudian nanti tiket yang dijual apa aja. Misalnya ada tiket early bird, nanti harganya 1 juta. Untuk tiket normalnya harganya 2 juta, seperti itu. Kemudian setelah event didefinisikan pada sistem, kita sudah mendefinisikan atau membuat event di sistem, maka event atau training tersebut bisa kita jual menggunakan modul sales order. Atau nanti kita buat dulu quotation-nya. Nah, ini ada di modul sales. Jadi tim sales atau tim marketing akan membuat quotation, kemudian dikirimkan ke customer, ketika approve akan jadi sales order gitu. Selanjutnya, selain menggunakan modul sales order, nanti event juga bisa dijual melalui website dengan modul e-commerce. Jadi nanti bukan tim sales yang melakukan aktivitas penjualan atau melakukan quotation ya, tapi nanti dari peserta training, calon peserta training yang akan mendaftar sendiri melalui website. Nanti pilih event yang mau diikuti apa, kemudian di situ pilih kuantitinya, kemudian pilih yang mana tiketnya, dan dilanjutkan dengan proses checkout. Ketika nanti mereka bayar melalui modul ini e-commerce, maka akan jadi peserta dari attendee event tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan sistem sales order atau penawaran, nanti juga akan dimonitoring untuk kegiatan sales tersebut. Jadi dari beberapa leads yang masuk ke perusahaan, nanti akan direcord menggunakan modul CRM, yang mana nanti ketika dari opportunity yang sudah masuk, pipeline yang sudah masuk, ternyata goal, berarti akan ujungnya kan akan dibuat sales order, seperti itu. Kemudian modul lain kayak email marketing, konteks, itu nanti juga akan dicoba diintegrasikan. Nah, di sini yang menarik, selain menggunakan aplikasi sendiri, nanti sumber data dari leads atau dari sumber data email marketing newsletternya kita ambil juga dari website lain. Website lain ini maksudnya seperti website yang kita punya di WordPress atau di website PHP lainnya ya, yang nanti ujungnya akan memberikan inputan leads ke dalam CRM atau akan memberikan inputan newsletter attendinya ke dalam newsletter email marketing gitu. Nanti akan kita bahas juga.
Kemudian yang tentu saja ujung dari penjualan sales order maupun e-commerce itu akan ke invoicing. Bagaimana kita menagih dan menerima pembayaran. Modul lain kayak seperti kalender, kemudian discuss, chat melalui Tekto dan lain-lain nanti akan kita bahas. Oke, nanti video tutorialnya terkait dengan dari yang pertama tentang sistem tersebut, overview dari sistem yang akan diimplementasi, penjelasan login logout dan lain-lain. Oke, ini terkait dengan yang akan saya buat video tutorialnya. Silakan nanti diikuti. Jika ada pertanyaan bisa dilakukan pertanyaannya bisa disampaikan melalui email atau melalui grup WhatsApp atau melalui forum atau melalui media lainnya. Oke, mungkin itu dulu pembahasan awal dari video ini. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.